Alkitab. Apa itu Alkitab? Nah, untuk menjawab soalan ini, mari kita merujuk kepada Alkitab sendiri. Nah, ayat pertama yang kita akan bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 15 hingga 17. Ingatlah juga bahawa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ayat yang kedua kita bacakan dari 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Berdasarkan ayat-ayat ini, kita memahami bahawa Alkitab adalah firman Tuhan ditulis. Alkitab adalah firman yang berasal dari Tuhan dan diilhamkan oleh Tuhan, yang ditulis dan dicatat oleh para nabi, para rasul dan para penulis Alkitabiah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Alkitab bukannya penulisan tentang firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan ditulis. Nah, Alkitab merupakan pernyataan utama yang ditetapkan oleh Tuhan untuk berbicara firman-Nya dengan kita. Memang Tuhan boleh menyatakan dirinya, boleh menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui pelbagai cara. Namun, cara pernyataan Tuhan yang seperti ini biasanya hanya berlaku sekali-sekala atau berselang. Tetapi Alkitab adalah cara Tuhan berbicara kepada kita secara tetap, secara berterus-terus, dan secara konsisten. Jadi Alkitab adalah pernyataan utama yang ditetapkan oleh Tuhan untuk berbicara firman-Nya dengan kita secara langsung, baik kepada individu dan juga kepada seluruh umat manusia. Nah, ada satu kali tu kami sedang naik botnya, pulang dari pulau menuju ke Tanah Besar. Saya perhatikan tukang botnya yang bawa bot tu, macam mana dia boleh bawa bot menuju ke arah yang betul. Begini, di tempat tujuan kita tu ada sebuah menara. Jadi tukang bot akan melihat kepada menara itu dan dia akan pakai menara itu sebagai satu rujukan untuk memastikan kita menuju ke arah yang betul. Nah, yang penting sekali, menara itu tetap dan tidak bergerak-gerak. Baru arah kita akan betul. Kalau kita pakai benda yang bergerak-gerak, kita tidak akan sampai ke destinasi kita. Cuba bayangkan kalau tukang bot tu pakai sebuah kereta yang sedang bergerak. Kita akan terikut kereta itu dan kita akan terpesong dari destinasi yang betul. Puji Tuhan, di dalam sebuah dunia di mana berlakunya banyak perubahan dan pergerakan, kita mempunyai anugerah firman Tuhan di dalam Alkitab yang tetap, yang tidak berubah dan yang tidak akan berlalu sebagai dasar dan otoritas bagi kehidupan kita. Oleh itu, kawan-kawan dan teman-teman sekalian, Alkitab yang di dalam tangan kita itu, ya, sama ada yang begini, ataupun kita sudah download Alkitabnya ke dalam smartphone kita. Alkitab itu, firman Tuhan, jangan kita abaikan. Jangan kita sia-siakan. Pernah saya ada seorang kawan tu, dia kata dia mau mendalami firman. Jadi dia pun download ya app Alkitab ke dalam smartphone dia supaya dia boleh membaca Alkitab di mana-mana saja. Tetapi dia mengaku daripada mendalami Alkitab, iaitu God's Book, daripada mendalami God's Book, dia lebih banyak main Facebook atas smartphone dia. Jadi kawan-kawan dan teman-teman sekalian, Alkitab yang kamu ada itu, jangan tak baca ya. Kerana dalam segala musim dan segala waktu, Tuhan mau berbicara dengan kamu. Dan Tuhan mau bekerja
di dalam hidup kamu melalui firman-Nya di dalam Alkitab.